Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, kali ini kita akan membongkar kemunafikan orang Kristen. Mereka mengajarkan untuk tidak poligami, padahal tidak ada larangan untuk poligami di dalam Alkitab. Tonton video ini sampai selesai. Tanpa lagi, ente munafik. Hah? Kenapa kamu datang tiba-tiba nuduh begitu, Dul? Coba tunjukin. Di mana ada ayatnya jangan poligami di dalam Alkitab? Jangan poligami, Dul. Kata poligami aja juga nggak ada di Alkitab. Tuh kan, aneh betul. Coba sekarang jawab. Apakah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Sulaiman poligami? Iya, mereka poligami. Emangnya kenapa? Aha, akhirnya ente ngaku. Sekarang sudah terbukti bahwa Allah menghalalkan poligami. Sekarang sudah terbukti bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Tanpa lagi, kapan ente akan mengakui Muhammad sebagai Nabi dan menjadikan beliau sebagai teladan? Bukan begitu cara berpikirnya, Dul. Kamu melihat orang lain merampok, bukan berarti kamu diberikan teladan untuk merampok. Kamu harus melihat lebih dalam daripada itu. Kalau kamu merampok karena melihat orang lain merampok, itu berarti kamu adalah orang yang jahat dan dungu. Kamu memang maunya berbuat jahat, tetapi kamu mencari alasan dan pembenaran atas kejahatan kamu itu. Ketika kamu ditangkap, kamu tidak bisa beralasan kenapa orang itu boleh merampok, tetapi kamu tidak boleh. Kamu tidak akan dibebaskan dari hukuman karena kamu menunjuk orang lain merampok juga. Hah, poligami itu bukan merampok. Tidak ada larangan poligami di dalam Alkitab. Kenapa ente masih mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Begini, Dul. Memang tidak ada larangan untuk poligami di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa yang menjadi teladan adalah monogami, satu lelaki dengan satu istri. Contohnya di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, karena itu seorang penilik jemaat seharusnya adalah seseorang yang tidak bercela, suami dari satu istri. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, para diaken haruslah suami dari satu istri. Di dalam Titus 1 ayat 6-7 dikatakan, ia adalah seorang yang tidak bercela, suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Sebab seorang penilik jemaat sebagai pengurus rumah Elohim haruslah tidak bercela, tidak sombong, bukan pemarah, bukan pemabuk, tidak suka bertengkar, tidak tamak. Jadi, walaupun tidak ada larangan poligami secara eksplisit, tetapi orang yang poligami dianggap sebagai orang yang mempunyai celah. Seseorang yang poligami bisa dikatain macam-macam oleh orang yang tidak poligami. Bisa dikatain gila perempuan, bisa dikatain tidak setia, dan lain sebagainya. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Kamu bisa membela diri dengan berbagai macam alasan. Misalnya tidak punya anak, lebih baik poligami daripada selingkuh, dan lain sebagainya. Tetapi, orang Kristen tidak diajarkan untuk menurunkan standar seperti itu. Orang yang tidak poligami tetap dianggap orang yang lebih berakhlak daripada orang yang poligami. Sudah menjadi standar moral yang normal bahwa orang yang bisa menahan nafsu seksual adalah orang yang lebih bermoral daripada orang yang tidak dapat menahan nafsu seksual. Oleh karena itu, orang yang tidak menikah
dianggap lebih suci daripada orang yang menikah. Orang yang setia dengan satu istri, tidak berzina, tidak punya selingkuhan, tidak punya selir, tidak punya gundik, dianggap lebih berakhlak daripada orang yang poligami. Tanpa ragu, ente menghina para nabi. Para nabi adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Semua yang mereka lakukan tidak mungkin salah. Cara baca kitab suci bukan seperti itu, Dul. Bukan percaya bahwa seseorang adalah nabi, lalu bela orang itu mati-matian supaya kamu masuk surga. Alkitab itu adalah buku sejarah orang Yahudi, bukan buku pencitraan atau buku iklan. Buku sejarah yang baik itu menulis segala peristiwa yang terjadi supaya kita belajar. Belajar dari kebenaran dan kesuksesan orang, juga belajar dari kesalahan dan kegagalan orang. Jadi, kitab suci itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk mempelajari perjalanan hidup orang lain, supaya kita ada gambaran mau kemana dan tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Contohnya Lot. Lot tidak pernah dianggap nabi oleh Yahudi dan Kristen, walaupun ceritanya ada di dalam Alkitab. Lot itu memilih untuk tinggal di Sodom yang penduduknya jahat dan berdosa. Akibat Lot memilih untuk tinggal di Sodom adalah kedua anak perempuan Lot tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka bikin bapak mereka mabuk, lalu mereka tidur dengan bapak mereka, sehingga mereka hamil dan melahirkan Bani Moab dan Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon menjadi penyembah berhala dan tidak boleh menjadi jemaat Tuhan. Bahkan, Moab dianggap seperti Sodom dan Amon dianggap seperti Gomora oleh Tuhan di dalam Zefanya 2 ayat 9. Semua orang yang waras gak usah diajarin udah tahu bahwa bapak melakukan hubungan seks dengan anak sendiri itu tidak bermoral. Alkitab mencatat peristiwa itu bukan untuk kasih tahu kamu bahwa seorang bapak boleh melakukan hubungan seks dengan anaknya sendiri karena Lot mencontohkan begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan kamu bahwa anak-anak Lot bisa melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu karena Lot membesarkan anak-anaknya di lingkungan yang tidak bermoral. Akibatnya, terus sampai keturunan-keturunan selanjutnya selama berabad-abad menjadi tidak bermoral dan mereka semua ditolak oleh Tuhan. Jadi, Alkitab mencatat bahwa tokoh-tokoh itu poligami bukan berarti Alkitab mengajarkan untuk poligami. Justru Alkitab mencatat bahwa tokoh-tokoh itu poligami supaya kita belajar dari pengalaman hidup mereka, bahwa poligami itu tidak baik dan tidak bisa dijadikan teladan. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim poligami. Abraham mengambil pembantunya Sarah yang bernama Hagar atas permintaan Sarah karena dia tidak bisa punya anak. Padahal sebelumnya Abraham mendapatkan janji dari Tuhan bahwa dia akan punya anak. Jadi, Sarah berpikir bahwa dia mau menolong Tuhan dengan caranya sendiri. Akibatnya, dia kena batunya sendiri. Pembantunya itu menjadi congkak dan merendahkan dia. Karena Hagar menjadi congkak, Sarah menindas dia sampai dia tidak tahan. Selain itu, setelah Tuhan mengaruniakan anak kepada Sarah, anaknya Hagar mengolok-olok anaknya dia, sehingga Hagar dan anaknya diusir. Sampai sekarang, kita bisa melihat keturunan Sarah, keturunan Israel, bermusuhan terus dengan keturunan Hagar, keturunan Ismail. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, Sarah, dan Hajar? Yang pertama, ada kalanya seorang suami lebih baik tidak mendengarkan saran istri. Ini seperti peristiwa Adam dan Hawa. Yang kedua, jangan berusaha menolong Tuhan dengan caramu sendiri. Lebih baik dengarkan Tuhan maunya apa. Ini seperti Marta dan Maria. Yang ketiga, jika kamu mendadak mendapatkan keberuntungan, dapat promosi, dapat berkat, naik status, jadi kaya, gak usah congkak. Kalau kamu congkak, petantang-petenteng, itu tidak akan membuat orang hormat kepada kamu. Tetapi, itu malah akan membuat orang muak melihat kamu dan merendahkan kamu serendah-rendahnya. Sehingga,
kehidupan kamu akan lebih menderita daripada sebelum kamu mendapatkan keberuntungan itu. Jadi, kalau kamu merasa harga diri kamu dihina orang, ketahuilah bahwa kemungkinan karena kamu congkak. Alkitab mengajarkan, jika kamu mau mendapatkan hormat dari orang lain, kamu harus merendahkan diri. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman poligami gak tanggung-tanggung. Alkitab mencatat dia punya 700 istri dan 300 gundik. Kenapa Tuhan menghalalkan Nabi Sulaiman untuk poligami, bahkan dengan orang-orang kafir? Enggak, Dul. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sudah melarang Salomo di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Larangan itu dikutip dari Taurat, di dalam Keluaran 34 ayat 16 dan Ulangan 7 ayat 3-4. Jadi, Salomo melanggar larangan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa karena Salomo kawin dengan perempuan-perempuan asing, dia menjadi ikutan menyembah berhala. Lalu, Tuhan menjadi murka, menolak Salomo dan membelah kerajaannya. Tuhan tidak langsung menghajar Salomo pada saat itu juga karena satu hal. Bukan karena Salomo adalah nabi, bukan karena Salomo adalah raja, tetapi karena Tuhan memegang janjinya kepada bapaknya Salomo yang bernama Daud. Bagaimana dengan Nabi Daud? Dia poligami juga kan? Daud memang poligami, tetapi silakan kamu baca kehidupan Daud yang ada di Alkitab. Dan perhatikan apakah dia hidup senang atau menderita karena banyak istri. Daud mengalami banyak masalah keluarga. Bahkan anaknya sendiri sampai memberontak karena masalah keluarga. Jadi, tidak ada ceritanya di Alkitab bahwa seseorang bisa berbuat seenaknya lalu bebas dari konsekuensi karena status dia adalah raja, nabi, rasul, atau apapun. Alkitab justru menceritakan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, dia semakin tidak boleh berbuat seenaknya. Jadi, Alkitab mencatat bahwa Abraham, Lot, Daud, Salomo, dan lainnya poligami, itu bukan untuk memperbolehkan kamu poligami. Tetapi, untuk mengajarkan kamu bahwa poligami itu akan membuat hidup kamu dan hidup keturunan-keturunan kamu menderita. Muhammad adalah Rasulullah. Beliau adalah teladan yang berakhlak paling mulia. Dul, di dalam standar moral Kristen, yang pantas menjadi teladan itu adalah yang monogami. Orang yang poligami tidak pantas untuk menjadi teladan di dalam gereja. Jadi, jika nabi kamu poligami, berarti nabi kamu tidak pantas menjadi teladan berdasarkan standar moral gereja. Jika kamu berkata bahwa nabi kamu adalah yang berakhlak paling mulia di dalam agama kamu, berarti standar moral di dalam agama kamu lebih rendah daripada standar moral di dalam Kristen. Berarti orang yang paling berakhlak di dalam agama kamu, akhlaknya lebih rendah daripada orang biasa di dalam gereja. Hah, munafik. Orang Kristen banyak yang selingkuh, banyak yang berzinah. Dul, orang Kristen yang berzinah memang ada. Tetapi, ajaran Kristen tetap, jangan berzina. Artinya, mereka melanggar ajaran Kristen. Mereka berbuat dosa dan harus bertobat. Kalau kamu bertanya kepada orang Kristen yang berzinah itu, apakah boleh berzina di dalam ajaran Kristen? Mereka akan tetap menjawab tidak boleh. Jadi, standar moralnya tidak pernah diturunkan supaya orang-orang itu dianggap tidak berdosa. Kalau kamu berusaha menurunkan standar moral supaya kamu kelihatannya bermoral, itu namanya kamu mencari pembenaran atas kejahatan kamu. Itu bukan kebenaran. Poligami itu bukan berzina. Begini, Dul. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 27-28, bahwa barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jadi, sebelum kamu poligami, ketika kamu menginginkan seorang perempuan selain istri kamu, kamu sudah berzina di dalam hati kamu. Aneh boleh poligami sampai 4 istri, asalkan aneh berlaku adil. Begini, Dul. Istri kamu boleh punya lelaki lain nggak?
Nggak boleh. Nah, kalau istri kamu tidak boleh punya lelaki lain, tetapi kamu boleh punya perempuan lain, itu adilnya di mana? Kamu menuntut supaya istri kamu setia kepada kamu, tetapi kamu sendiri tidak setia kepada istri kamu. Jadi, kamu tidak usah berkata kamu bisa berlaku adil dengan 4 istri. Itu omong kosong. Kamu punya perempuan lain aja, kamu sudah berlaku tidak adil terhadap istri kamu. Dul, Tuhan bukan hanya menciptakan lelaki, Dia juga adalah yang menciptakan perempuan. Dia menciptakan perempuan bukan dari tulang kepala supaya bisa menginjak laki-laki, dan juga bukan dari tulang kaki supaya bisa diinjak oleh laki-laki. Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki supaya perempuan menjadi penolong yang setara, sepadan, dan setanding dengan laki-laki. Selain itu, Tuhan juga cuma menciptakan satu orang Hawa untuk satu orang Adam. Bukan menciptakan 2, 3, atau 4 orang Hawa kalau Adam bisa berlaku adil. Islam adalah agama yang paling sempurna. Sempurna bagi para lelaki egois yang tidak mengasihi istrinya dengan sepenuh hati. Agama seperti itu akan menghancurkan keluargamu dan menghancurkan masa depan keturunanmu dengan sempurna.